Capek banget bang. Dari mana nih? Dari pagi gua buat jaga-jaga kondisi lah. Udah Oh, lama nih gak naik gunung nih. Ya hmm. biar suatu saat bisa tetep fit badan. Cerita-cerita dong tentang perjalanan naik gunung. Kita kemana? Yang Rinjani zaman dulu itu kan beda tuh dengan sama yang sekarang. Hmm, Dulu gimana tuh perjalanannya? Lewat darat. Dulu udah lama banget ya. Jadi tahun berapa ya? Tahun 2000 kalau nggak salah. Itu 10 orang. Berapa hari? Kalau nggak salah 10 hari. Itu 4 malam, 3 hari 4 malam kalau nggak salah. 4 hari 3 malam. Mm-mm. Hmm. Gimana tuh suka dukanya kalau lewat darat? Ya zaman dulu kan belum belum ada charteran mobil, belum ada kayak apa sih namanya antar jemput pendaki. Jadi naik bus, naik kereta, naik kapal laut. Nah itu yang bikin lama tuh dulu. Gue 9 orang, 9 apa 10 tadi ya? 10. 10 orang, satu cewek. Itu gua awalnya nggak kenal tuh, kenalin biasa. Nah itu enaknya kalau teman-teman naik gunung tuh nggak kenal. Nah, akhirnya mau kesini lu mau ikut gak? Akhirnya tadinya itu rencana cuma 3 orang. Gua bertiga tuh kenalin, Gus lu mau ke Rinjani nggak? Ada yang mau ke Rinjani nih 2 orang, lu ikut. Ya udah nggak apa-apa, pengalaman gua kan. Nah, ternyata pas hari hanya berapa sebelum hari hanya itu ternyata banyak yang mau ikut. Jadi 10 orang, cewek satu. Terus waktu di sana si Maksi zaman dulu gimana bos? Si Maxi nggak ribet kayak sekarang. Si Maxi kereta kapal laut itu nggak ribet kayak zaman sekarang. Kayak misalkan si Maxi hari itu kita datang, itu kita beli tiket itu langsung bisa. Kalau sekarang kan enggak nih, ada booking online, Ya, ada cek kesehatan segala. Karena mungkin zaman dulu tuh kuota pendakian tuh sedikit, jadi orang-orang yang daki tuh sedikit. Nggak peminatnya kayak juga dulu mungkin sedikit ya. Nah iya, mungkin perkembangan zaman apa film bisa jadi tuh mempengaruhi orang-orang ya, pengen tahu gunung, pengen olahraga yang lain kayaknya kayak gitu. Suka dukanya jalur darat gimana tuh? Jalur darat, bus, naik bus gue dari Depok, kebetulan gue di Depok ke stasiun Senen. Nah itu juga nggak ribet kayak sekarang. 3 bulan sebelumnya kan kita pesan tiket tuh. Ya, Kalau dulu nggak, kita ke stasiun beli tiket langsung jalan, enaknya. Cuman di dalam kereta itu kalau udah penuh nih di dalamnya, lu nggak bakalan dapet tempat duduk, berdiri udah kayak angkutan kota lah, kayak bus, kayak angkot kayak gitu. Panas, kayak sekarang ada AC-nya, terus toiletnya juga ada. Zaman dulu mah kalau ada toilet yang bagus-bagus, kalau nggak ada ya udah kayak gitu. terus kapal laut Kapal laut gimana? juga gitu, sama. Kapal laut sama, kita datang ke pelabuhan, beli tiket langsung naik, nggak kayak zaman sekarang lah. Zaman dulu lebih gampang. Mungkin penumpangnya lebih parah ya kalau zaman dulu. Iya, Terus suka dukanya naik Rinjani gimana nih? naik Rinjani. Ada cerita yang menarik? Ya, gua kan dari Depok ke Senen naik kereta sampai mana? Sampai Gubeng kalau nggak salah, stasiun Gubeng, Surabaya. Nah di situ ada temen gua yang kakaknya kalau nggak salah itu tinggal di sana, dijemput, dikasih tumpangan ke terminal Sidoarjo.
Nah, ke Dermaga Sidoarjo itu naik bus ke Pelabuhan Banyuwangi. Itu kalau nggak salah berapa jam ya? 2 jam atau 3 jam tuh. Pokoknya dari pagi ke Sidoarjo siang. Pokoknya kayaknya nggak sempet istirahat karena ngejar waktu. Nggak tahu lah, pokoknya ngejar waktu karena kita kan dulu pekerja semua tuh, kerja pabrik semua. Sampai di Banyuwangi sore kita mau ke mana tuh? Pelabuhan Ketapang ya, Ketapang. Mau nyebrang ke Bali nih, ke Gilimanuk. Itu kalau nggak salah setengah jam kalau nggak salah itu. Naik kapal feri dulu. Terus perjalanan pendakiannya gimana tuh? Suka dukanya? Suka dukanya. Karena kan kondisi dari jalur darat tuh udah menurun karena udah jauh. Terus pendakiannya gimana tuh? Pendakiannya kita lewat Sembalun ya, pintu base camp Sembalun. Kalau yang nggak tahu dulu udah ada apa belum yang Torean nama yang mana tuh Timbanu. Kalau dulu terkenalnya Sembalun ke Senaru. Jadi gue lewat Sembalun, sudah sampai ke Sembalun itu jam 2 kalau nggak salah, jam 2 siang. Istirahat, habis istirahat sampai kita karena perjalanan jauh tadi tuh istirahat dulu, makan dulu, packing jam 4 sore kalau nggak salah setengah 5 baru jalan tuh. Jalan namanya nggak tahu kan, kayaknya sih rombongan kita doang tuh yang jalan tuh, belum ketemu pendaki lain. Jalan tuh ke Sembalun karena sapana kita juga nggak tahu, banyak kerbau tuh, banyak kerbau, nggak tahu kerbau, kayaknya sih ternak, cuman kayak dilepas aja, ada yang punya kayaknya sih. Jalur terus lewatin sampai ketimpa hujan, kita tetap jalan. Terus malam itu kita sempat makan kayaknya seadanya ya. Itu tadi kayaknya intinya kalau kita pekerja itu kayak buru waktu gitu, buru-buru waktunya, Ngejar ya? Ngejar sampai itu nggak sampai keesokan harinya, ke paginya itu nggak diriin tenda, langsung terus sampai mentok ke Sembalun, Pelawangan Sembalun tuh udah siang sampai siang. Nah itu ada cerita lucu tuh kan, 10 orang kayaknya saking capeknya bagi-bagi tuh, ada 3 bagian. Temen gue yang 3 orang kalau nggak salah, 4 orang duluan plus 2, satu lagi yang perempuan ada di belakang tuh sama kelompok yang sisanya. Itu saking udah kecapean pada tidur tuh di jalur kan. Nah itu tahu-tahu tuh gue ketiduran, entah jam berapa ketiduran, bangun tuh kena sinar matahari tuh, muka panas ya. Itu temen gue udah nggak ada semua. Itu gue berpikir kalau udah ketemu binatang buas sudah nggak tahu tuh waktu itu, karena sendirian dalam hutan tuh ya, mau ke Sembalun, ke Pelawangan Sembalun. Nah gue jalan, habis itu bangun jalan gue terusin. Nah ternyata di atas sudah yang namanya sekarang bukit Tanjakan Penyesalan kalau nggak salah ya. Itu ternyata teman gue mungkin juga kelelahan tidur di situ, ketemu tuh. Nah itu udah kelihatan tuh dari situ, Danau Segara Anak udah kelihatan. Sudah tungguan, baru yang rombongan terakhir tuh nyusul. Itu siang nah baru kita ngecamp di situ tuh, bikin tenda. Ketemu kayaknya masyarakat desa Sembalun tuh yang katanya mau ini, biasanya katanya mau cari ikan di Segara Anak. Katanya kalau lagi nggak musim panen, masyarakat situ kan katanya kalau nunggu hasil panen itu mau manen,
dia ke Segaranak buat nyari ikan itu namanya ikan karper. Nah itu pas gua lihat juga sih banyak yang dapet tuh, ada yang dijual ke para pendaki, dijualnya sekalian sepaket sama nasi liwet. Nah itu ada yang dibawa pulang. Nah kita lanjut tadi yang ke gua ngecamp di situ kan, sampai besok itu gua mau summit tuh. Summit pagi jam berapa ya? Jam 3 kalau nggak salah tuh gua summit. Ke atas sampai atas tuh kalau nggak salah jam 9 pagi. Alhamdulillah tuh cerah dapet. Ketemu sama pendaki sendirian, dia rambutnya gimbal. Nah itu ada cerita nanti di Segaranak tuh. Udah kita foto-foto sempet kayak apa ya, kita buka baju tuh. Kecuali ceweknya nggak buka baju, kita foto buka baju, kita foto-foto sebentar, minum teh, kita turun lagi. Nah turun tuh, keadaan turun agak kayaknya sedikit melipir ke kanan tuh. Wah kok toto jurang gitu, kita tarik lagi ke belakang, baru kita temuin lagi. Nah ketemu lagi tuh camp kita, tenda kita. Habis itu kita makan-makan, istirahat, terus sampai jam 4 ya, jam 4 kita turun karena kita akan melintas turun ke Senaru. Pasti kita turun ke Segaranak. Turun Segaranak. Turun tuh sampai agak maghrib. Nah, itu ada suara minta tolong tuh. Tolong gitu kan. Nah, kita agak ragu tuh. Itu orang apa bukan ya kan, namanya maghrib kan. Akhirnya teman kita 3 orang duluan nyari ke sebelum Segaranak kan ada cerukan tuh kalau nggak salah, ada cerukan kali kecil. Teman kita turun ketemu, nggak taunya tuh orang yang kita temuin di puncak tadi yang rambutnya gimbal. Dia kayaknya kepleset jatuh, kayaknya nggak bisa bangun lagi. Kita tolongin, akhirnya kita sampai di Segaranak. Nah itu kita diriin tenda, ketemu sama yang tadi tuh orang-orang Sembalun yang nyari ikan. Nah kita beli nasi liwet sekalian ikannya. Kita ngecamp di Segaranak sampai paginya kita sarapan dulu buat pulang lewat jalur Senaru ya. Nah itu kita habis itu packing lewat jalur kanan, kita menuju ke jalur Senaru. Itu jalannya lebih terjal, kayak kalau nggak salah tuh bebatuan tuh ke Pelawangan Senaru, ke batu-batu sampai atas tuh kira-kira waktu itu jam 4 kalau nggak salah, jam 4 jam 5 tuh udah nyampe atas Pelawangan Senaru. Nah itu sempet kita kehilangan jalur, kehilangan jejak tuh, udah rada-rada panik. Wah jalurnya tuh nggak kelihatan, kabut udah mulai turun, udah sore. Nah masing-masing pada nyari-nyari jalur. Ternyata di situ ada yang nemuin sendal putus, sendal swallow sama bungkus permen. Itu udah mau maghrib tuh, udah panik tuh. Apa kita mau turun lagi, apa lanjut jalan? Tapi kalau lanjut jalan kan, jalan kita nggak ada yang tahu. Nah itu petunjuknya cuman bungkus permen sama sendal. Oh ini mungkin jalurnya nih. Kita coba dulu tuh. Oh ternyata bener ada jalur. Habis itu kita terusin tuh. Terus aja. Kirain kita itu sampai Senaru bakalan sampai tuh kita. Ternyata jalannya masih panjang. Itu kita udah kelelahan sampai di pos 2 Senaru itu ada shelter rumah. Kita ketemu pendaki lain sama orang bule. Nah, kita dikasih tahu tuh di situ ada sumber air. Kita ngambil air. Kita kayaknya ngelanjutin jalan. Berhubung udah pada capek, kita ngecamp tuh di jalur, di pinggir jalur tuh.
mau ke base camp Senaru, tapi masih jauh. Itu kalau nggak salah kira-kira jam 2 pagi atau jam 3 pagi itu ya. Itu satu tenda 9 orang, 9 apa 10 gitu. Gimana tuh tidurnya? Itu umpel-umpelan tuh di situ. Yang penting kita tidur aja. Udah pokoknya karena udah keadaan gelap ya kan. Nah, ada cerita lucu tuh pas kita bangun pagi. Itu ternyata teman-teman kita tuh banyak yang tidur ayam gitu. Jadi ada yang kayak denger hembusan binatang, ada yang mungkin angin, ada yang kayak garuk-garuk tenda kita. Cuman kita cuekin aja. Habis itu kita sarapan lagi seadanya karena perbekalan juga udah habis, karena estimasi kita nggak sesuai dengan yang kita perkirakan tuh nggak sesuai, berapa harinya sama perbekalannya kita nggak sesuai. Terus kalau misalkan capek itu kan dengar suara binatang atau apa, kita kan tidur ayam gitu. Apakah itu halusinasi apa gimana ya? Kayaknya sih enggak, karena juga kalau logika gue sih itu binatang. Karena binatang malam yang ada di hutan ya gelap, ya mungkin nyari-nyari makanan gitu ya. Kalau gue sih pakai logika aja gitu, nggak berpikiran yang macem-macem. Terus dalam pendakian itu pernah ketemu binatang-binatang buas nggak di Rinjani itu? Alhamdulillah enggak, semuanya enggak lah, enggak ketemu binatang. Ya paling burung-burung aja, burung kayak di jalan kayak gitu. Terus setelah itu langsung turun apa gimana tuh? Ya gue turun, habis itu turun karena ya kita kan orang pekerja, kebanyakan pekerja pabrik, jadi ya itulah, dibilang buru-buru iya, nggak nikmatin perjalanan juga iya. Paginya kita siap-siap pulang, beres-beres, makan seadanya, kita turun lewat jalur Senaru. Dan ternyata itu perjalanan masih panjang banget, dikira udah dikit lagi karena jalan udah agak landai ya. Tapi emang Senaru itu yang gua tahu hutannya masih lebat, gitu, jadi masih inilah, nggak tahu kalau sekarang gitu. Turun yang dibilang horor apa horor, ada cerita horor, kita nggak zaman dulu nggak kepikiran kayak gitu ya. Udah sampai Senaru, base camp Senaru tuh jam 9 atau jam 10 siang itu, jam 10 siang. Laporan, jadi Senaru tuh kayak waktu itu kayak nggak keurus gitu, penjaganya juga nggak ada kayaknya waktu itu, cuma 1 orang 2 orang kayak masyarakat situ aja. Laporan nggak ada tertulis apa gimana, nggak ada, yang penting kita udah turun laporan kalau kita nih dari Sembalun turun, baru kita minum lah teh, baru kita berangkat lagi ke mana, ke terminal, baru kita pulang. Kayaknya itu cerita dari gue tuh ke Rinjani. Pulang tetap jalur darat? Jalur darat, ngelewatin ke Mataram lagi kita ya, terminal Mataram buat naik kapal feri lagi ke pelabuhan. Sama pas banget sampai Jakarta itu hari ini pagi ke Jakarta, hari ini, besoknya kita udah kerja semua. Kayaknya itu jalan gua capek banget emang. Meskipun kita kesannya keburu-buru, alhamdulillah kita puncak dapet, pulang selamat semua, nggak ada kendala. Ada yang lupa gue ceritain waktu perjalanan pulang, karena kelewat ya di Surabaya itu, kelewat jadwal kereta. Kayaknya keretanya udah lewat, kita baru sampai tuh. Akhirnya kita tanya di stasiun, ada yang
kereta ke Jakarta nggak? Itu ada ternyata kereta barang. Akhirnya kita naik tuh di kereta barang tumpuk-tumpukan barang, kita nggak tahu, kayaknya sih banyak cirami gitu. Itu aja tuh cerita gua ke Rinjani pada tahun 2000. Mungkin bisa buat apa ya, kenangan nggak perjalanan yang zaman dulu. Beda banget sama zaman sekarang ya. Sekarang tuh udah bisa ada charteran, naik pesawat perjalanan jauh. Mungkin yang dibilang 3 hari 2 malam ya sampailah, nggak kayak zaman dulu harus berminggu-minggu. Mungkin dari saya, terima kasih cerita dari gua jalan ke Rinjani pada tahun 2000. Mudah-mudahan bisa jadi kenangan, bisa menghibur buat yang nonton channel gua. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen, boleh di-share semata-mata buat hiburan. Kalau ada kritik dan saran boleh di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.